Jadi langsung aja kita mulai ya. Aku Ellen May, founder M-Trade, bukan Cibumbung. Langsung aja. Duh, tampilannya kok kayak gini. Rapiin dikit lightingnya nyangkut. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah jelas belum jalan-jalan dengan sepatu rodaku? Yuk kita mulai ya guys. Okidoki. IHSG hari ini menyentuh level psikologis 6340. Teman-teman semuanya, sebelumnya disclaimer dulu deh, kelupaan. Teman-teman yang baru nonton ini ya, aku nggak suruh kalian beli saham apapun. Jadi ya anyway, di dalam trading investasi saham ada resiko yang harus dipahami. Yuk langsung aja. IHSG hari ini menyentuh level psikologis sekitaran 6321 level area ini. Ini level yang kita lihat agak susah ditembus beberapa waktu yang lalu, tapi hari ini kejebol. Dan yang bikin jebol, yang bikin naik hari ini lebih ke saham-saham konglo ya. Jadi kalau beberapa hari kemarin saham-saham sektor perbankan, kali ini saham-saham konglo gitu. Terus kemudian IHSG hari ini naik 1,7%, didorong dari saham konglo. Yang pertama ada konglo PP dan juga ada konglo Bakri seperti yang kemarin kita sudah bahas. Saya mau bahas dulu saham Bumi di awal. Dan Bumi ini tadi pagi kita juga waktu morning briefing kita juga ada bahas ya. Dan naik lumayan gitu. Terus yang nggak dapat gimana? Tunggu aja, retracement masih ada kemungkinan dapat di harga hari ini. Terus kemudian BRMS yang kita udah call buy beberapa waktu yang lalu, kemarin deh. Hari ini juga naik dan masih bisa naik seperti yang kita udah bahas. Saham Bakri masih bisa menguat. Kemudian saham Papa PP bagaimana kabarnya dari TPIA dan kawan-kawan. Aku bahas dulu Petro. Hari ini Petro juga breakout ya. Petro hari ini breakout ya dengan volume transaksi lumayan besar dan kenaikannya 8,5%. Kita akan watch di M-Trade, kita akan watch dan kita akan tunggu dia ada retracement sampai sekitar level 4240 sampai 4310 ya. Jadi 4240 sampai 4310. Oke, terus kemudian selain itu kita lihat saham TPIA hari ini juga menguat dan likuiditasnya meningkat. Kita melihat di sini ada potensi menguat. Teman-teman yang nyangkut di saham ini gunakan untuk kurangin posisi. Setelah ada perbaikan likuiditas dalam beberapa hari terakhir, kita mulai akan watch saham ini, tapi tetap harus hati-hati gitu ya. Jadi kita nggak anti kok sama saham-saham konglo, tapi kita maunya agak liquid, yang lebih liquid, kira-kira kayak gitu ya. Nah ini untuk saham TPIA ya, TPIA ini lumayan liquid. Jadi satu floornya sekitaran ratusan juta. Kalau di US itu termasuk yang likuiditasnya tidak terlalu besar, tapi Indonesia di sini bisa dibilang likuiditasnya lumayan lah, lumayan oke. Kalau di Indo kita berharap yang likuiditinya yang sampai gede-gede banget, yang nggak trading, nggak bisa trading juga gitu. Jadi ini masih bisa naik guys gitu ya, saham-saham konglo masih bisa naik. Cuma trading aja dan hati-hati, stop loss level jika jatuh di bawah 2150 pastinya ya, dimana 2150 ini menjadi angka psikologis, angka wait and see kita gitu ya. Jadi
Oke, terus kemudian ini menarik ya TPIA, jadinya kita akan watch untuk saham ini meskipun hari ini sudah naik 6%, kemarin 9% dan ini hari ini breakout, per hari breakout 2150 adalah angka psikologis yang menarik untuk kita watch untuk retracement. Nah, kemudian ada saham cuan yang juga hari ini naik 9,7%. Hari ini naik 9,7%, yang level psikologisnya di level 665, supportnya sekitaran 665 dan hari ini sudah naik sekitar 9%-an. 680 juga ada support di sini. Jadi ada dua sedikit perbedaan support di sini, ada dua support tapi ada beda dikit gitu ya. Dua-duanya support. Jadi 680 ini area kita nunggu, area kita nge-watch dalam jangka pendek gitu ya untuk saham cuan. Jadi 680 sampai 705, 680 sampai 705. Terus apakah semuanya dihajar beli? Enggak, kayaknya mungkin satu atau dua aja deh, nitip aja gitu. Jadi nitip sendal atau nitip posisi aja dulu gitu, ngetes dulu. Jadi enggak yang semuanya dihajar beli karena tahu-tahu kalau berbalik arah bahaya nih, resiko ada banyak saham. Ya, jadi ini semuanya per hari ini likuiditasnya naik ya. Tapi yang paling liquid ada TPIA, BRPT dan juga cuan ya. Yang satu lantainya, satu floornya di atas 3 miliaran gitu ya. Jadi TPIA ini, kemudian BRPT dan juga cuan ya. Kalau BRPT ini area support, area tunggunya itu sekitar level 1775. Terus kemudian ada saham cuan yang juga secara liquidity-nya juga besar. Tadi saya juga sudah kasih tahu ya untuk area watch, tapi ini resikonya lumayan tinggi untuk saham-saham seperti ini. Pembalikan arahnya bisa lumayan cepat ya. Jadi M-Trade akan watch mungkin beberapa saja, tidak semuanya. CDIA juga ada potensi menguat atau potensi naik sampai level 860-an ada kemungkinan. Buat teman-teman yang memang kepengen trading, stop loss di bawah 650. Dan kalau mungkin agak kejauhan, kalau kalian baru hajar tadi, kan M-Trade kan strateginya kan kita nggak hajar-hajar ini ya di atas ya. Jadi kita menanti dengan sabar, dapat ya syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu. Area penantian untuk CDIA, wah disco nih layarnya saya. Woi, fokus woi. iPhone, fokus. Malah disco ini, gimana sih? Penantian untuk CDIA itu sekitar level 665 sampai 695. Ya, jadi CDIA 665 sampai 695-an. Gitu, ya. Nah, terus masih bisa dapat sih sekitar 695-an, area itu masih bisa dapat sih. Cuman sekali lagi nggak semuanya kita hajar beli gitu. Terus Big Banks tuh udah menguat beberapa hari kemarin dan yang naik cuman BBRI tapi candlenya bentuknya kayak gini. Jadi udah rawan profit taking untuk jangka pendek. Jadi Big Banks udah naik duluan. Biasanya memang patternnya kayak gitu. Kalau crash membaik itu yang akan naik duluan tuh BBCA, terus kemudian disusul dengan kawan-kawan Big Banks yang lain. Lalu saham-saham second liner, saham-saham second liner termasuk saham-saham Konglo dan juga diikuti dengan saham dari sektor properti dan saham sektor lainnya itu menyusul. Jadi kalau teman-teman saat ini baru mau watch saham-saham yang belum gerak ya, saham sektor properti itu beberapa belum jalan gitu ya, dari sektor yang agak-agak laggard gitu. Terus kemudian kalau Big Bang pasti leading kalau asing balik gitu. Terus hari ini kabar baiknya buat kalian semuanya, transaksi di pasar reguler itu oke. BBCA belum ya, BBCA belum. BBCA juga ini agak-agak slow down 2 hari ini, penguatannya tidak terlalu signifikan ya karena dia sudah asing sudah masuk duluan beberapa hari yang lalu ya, terutama pada tanggal 17 Juli. Terus kemudian sebentar ya, aku mau kasih masuk Ara dulu, dia di depan pintuku, kasihan banget. Sini Ara. Ara. Sini. Ayah. Ayah, anak mama. Udah ya? Bubuk dulu di bawah. Oke.
Lanjut. Bobok dia di bawah. Lanjut ya. BBNI ini juga udah dekat resistance juga. Jadi mungkin kalau baru mau beli lebih ke saham-saham second liner ya, lebih ke second liner. DSSA ntar aku bahas juga ya. Oke, terus dan saham-saham Konglo. Kemudian DSSA nih, DSSA hari ini liquidity-nya juga bagus. Jadi kita watch DSSA. Kita ada watch tunggu DSSA di area retracement-nya. Ya sekitaran area 890 lah ya, areanya sekitaran level itu. Hari ini naiknya luar biasa 15,3% dan volume transaksinya tinggi. Jangan terburu-buru sih teman-teman ya. Jadi saham-saham yang tadinya nggak liquid tiba-tiba bisa menjadi liquid, bidnya gede banget, terus transaksinya bisa menjadi tinggi sekali, dan hal itu seringkali terjadi di Indonesia. Jadi pasar yang liquidity-nya agak kurang stabil, saham-saham yang bid overnya kecil tiba-tiba bisa jadi tebal, tiba-tiba bisa jadi gede gitu ya. Kalau pas terjadi satu momen gitu. Oke, tapi ya bukan kita anti sama saham-saham kayak gini, enggak. Yang liquidity-nya tiba-tiba melonjak ya kita bisa manfaatkan aja asal naiknya tuh belum kejauhan. Nah contoh hari ini baru breakout pertama, jadi kalau kalian ada yang buy tadi ini masih bisa naik, dan kalau belum buy besok misalkan dia rally lagi, jangan dikejar, biarin aja. Trading itu santai aja, semakin santai semakin hasilnya bagus untuk jangka panjang gitu. Tapi singkat cerita di SSA bisa naik dan kita lagi watch nunggu koreksinya gitu ya. Terus kemudian ada saham-saham lain yang aku pengen bahas pastinya dari grup Bakri, dari saham sektor properti dan saham-saham yang lain. Aku mau kasih kabar gembira juga hari ini. Pertama kali dalam sekian lama beberapa bulan transaksi mencapai 20 triliun rupiah. 20 triliun rupiah didominasi saham konglomo, TPIA 2,2 triliun, DSSA 1,8 triliun, BBRI 980 miliar. Dan asing hari ini kembali mencatatkan net buy setelah net sell, terus start net buy-nya itu sebenarnya mulai dari Kamis kemarin 283 miliar, 16 Juli, Jumat 17 Juli itu 725 miliar, Senin kemarin 158 miliar, dan hari ini asing mencatatkan net buy 360 miliar. Total dari Kamis sampai sekarang net buy itu 1001 T 524 miliar. Nah, jadi kalau kalian nanya sekarang apakah asing itu lagi masuk, lagi akumulasi, aku melihat demikian. Tapi mungkin ini cuman memanfaatkan satu sense of certainty, satu certainty di dalam 3 bulan ini ya. Dari dalam 3 bulan ini kemarin ketidakpastian S&P tentang outlook Indonesia itu sudah terlewati dan tidak ada lagi uncertainty sampai MSCI nanti memberikan keputusannya di bulan November, sehingga ini menjadi kesempatan buat investor asing yang kembali masuk ke pasar Indonesia yang murah dan valuasinya sangat murah, dan mungkin mereka memang beneran mau invest atau mereka memanfaatkan masa certainty 3 bulan itu aja. Pertanyaannya, apakah ini duit dari pasar global, dari saham-saham tech AI yang pindah ke Indonesia? Enggak. Indonesia ini karena marketnya benar-benar sangat murah aja gitu ya. Jadi kalau mereka pindah ke Indonesia, wah Indonesia udah rally banget, tapi ini belum. Udah naik cepat banget, tapi ini belum. Dan kalau dibilang kecipratan aja sih, kecipratan dikit kecil gitu ya, karena size-nya market Indonesia yang dimana masuk 1,5 T dari Kamis sampai Selasa ini, net buy 1,5 T ini nilainya jauh sangat kecil bila dibandingkan dengan aksi jual saham-saham Korea seperti Samsung dan SK Hynix. Samsung dan SK Hynix, saham-saham Korea itu turun. Kenapa? Karena SK Hynix itu melantai di bursa Amerika. Jadi sangat wajar sekali kalau investornya yang ada di Korea tuh profit taking dan mereka beli di Amerika gitu ya. Terus kemudian JP Morgan itu menaikkan rekomendasi saham BBRI
Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bilang, wah ini asing mau ngebandarin atau ngeborong saham Indonesia nih dengan cara menyebarkan fear atau sentimen negatif supaya orang-orang ketakutan untuk kemudian mereka bisa beli saham. Aku tidak berpendapat seperti itu. Aku tidak berpendapat seperti itu karena benar-benar sentimen makro dan sentimen yang dibahas baik oleh Moody's ataupun Fitch ataupun S&P itu semuanya berdasar secara makro. Nah, terlepas jika asing mulai masuk ke Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini, ya ini karena market di Indonesia memang secara makronya sudah ada satu kepastian yang aku bilang tadi, gitu loh. Soal S&P outlooknya tidak turun itu. Terus kemudian saham-saham juga sudah murah. Jadi teman-teman semuanya jangan terlalu banyak overthinking, kayak misalkan kalau ada sentimen negatif terus kepikiran wah ini asing mau ngeborong nih, sengaja kita dijebak biar turun atau gimana. Cara mikirnya tuh gampang sih, itu logika makronya tuh benar atau enggak, udah gitu aja. Kalau memang logika makronya benar ya nggak usah terlalu banyak overthinking. Kalau kalian pengen tahu asing tuh lagi ngeborong atau enggak, simpelnya tuh gampang, lihat aja data net buy sell asing. Jadi jangan asumsi. Kalau asing masih net sell, masih jual gede-gedean, kalian assume kayak gitu, bahaya banget. Yang terjadi malah nadain saham jatuh terus. Nah sekarang asing sudah mulai kelihatan, mulai net buy terus dari Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Sekarang kita bukan asumsi lagi, tapi kita bisa melihat bahwa asing memang beneran masuknya. Ada yang nanya, Junaidi, asing suka scalping juga ya kak? Asing trading tapi enggak scalping yang BPJS itu, enggak. BPJS beli pagi jual sore. Jadi mereka tuh kayak mungkin tradingnya beberapa hari atau bisa beberapa bulan. Ada kepastian dalam 3 bulan ini, uncertainty-nya nanti baru November itu bisa buat trading. Dan JP Morgan itu nge-upgrade BBRI ya. Jadi di upgrade dari rekomendasi dari underweight jadi overweight. Artinya JP Morgan memperkirakan BBRI ini bisa memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar atau sektor perbankan. Ya karena itu porsinya dinilai layak diperbesar di portfolio. Dan kenapa upgrade BBRI? JP Morgan menilai resiko kredit mikro dan biaya pencadangannya BBRI itu mulai berkurang sehingga laba berpotensi membaik. Nah pertanyaannya, kalau asing lagi ngomong baik tentang Indonesia, apa mereka mau profit taking? Enggak kan? Jadi dilihat aja secara alasan fundamental, alasan makronya itu apa. Jadi kalau saya perhatikan ini JP Morgan ngomong baik tentang BBRI, ya memang mau ngomong baik aja gitu loh. Jangan dibolak-balik dengan asumsi yang terlalu overthinking gitu. Ya, jadi estimasi earnings per share 2026 sampai 2028 itu dinaikkan 3% sampai 6% oleh JP Morgan. Dan juga program pemerintah untuk masyarakat bawah itu juga bisa ngebantu arus kas debitur gitu. Jadi intinya ini satu sentimen positif buat JP Morgan, buat BBRI. Nah, gimana kabarnya dari saham big bank lain ya? Jadi dengar suara arang ngorok. Ya, jadi belum ada evaluasi rekomendasi untuk saham perbankan lain, tapi fund manajernya Citibank ya memilih BBCA itu sebagai saham perbankan pilihannya di Indonesia. Gitu. Kalau aku juga memilih BBCA gitu ya. Seperti yang saya bilang, untuk investing dari beberapa waktu kemarin tuh oke. BMRI juga oke. Nah, bahkan investor asing sudah akumulasi BBCA sejak 1 Juli 2026. Untuk BMRI sendiri sekarang dalam jangka pendeknya agak ketinggian, jadi mungkin bisa ada koreksi sedikit. Nah, dari tanggal 1 Juli sampai sekarang ini yang banyak diakumulasi oleh asing nomor 1 itu adalah saham BBCA. Terlepas dari beberapa hari ini trennya agak sideways, itu sekitaran 1.273,8 miliar rupiah sampai per hari ini. Ya pastinya ada sell, ada buy, tapi net buy-nya segitu. Bank Mandiri itu di net buy asing dari 1 Juli sampai sekarang itu 96,1 miliar rupiah.
Sedangkan BBRI dan BBNI meskipun naik ya, dan meskipun sempat jadi net buy, sebentar aku cek ya. Hari ini asing net buy saham ini BMRI yang masuk top 5. BMRI top 5 kayaknya BBRI pernah kemarin. Tapi ya intinya sih yang net buy positif di Juli itu BBCA 1,273 triliun. Sedangkan Bank Mandiri 96,1 miliar net buy. BBRI masih net sell. 1T masih net sell 1T, semoga saya nggak salah baca data ini. Terus kemudian BBNI net sell masih 151-an miliar di bulan Juli 2026 ini, gitu ya. Jadi ya teman-teman, masih ada risiko yang tetap harus diantisipasi gitu. Oke, sebentar aku minta valuation band big banks please. Oke, valuation band BBCA seingat aku masih dekat-dekat standar deviasi -3, masih di bawah standar deviasi -2, masih murah banget. Terus cara ngebaca asing masuk ke Indonesia kenceng atau enggak, sebenarnya kalian ngelihat ini, aku ajarin ya. Nih, ini asing ngeborong ya, yang bisa beli BBCA naik volume gede gini, ini asing. Terus kemudian ini juga sama asing yang bikin naik kayak gini ya. Nah, terus kalian perhatikan ini asingnya 2 hari ini slow down. Lihat di chart Igoi aku @ellenmay_official. Ini asingnya kalem-kalem gitu kan ya. Nah, jadi ini kalau dibilang asingnya ngegas banget, ini bakalan naik lagi. Tapi ini mereka kayak akumulasinya sampai hari ini kayak udah cukup gitu loh. Jadi tunggu dulu, wait and see dulu gitu. Belum telat sih buat kalian yang mau investing BBCA. Sebentar aku mau kasih lihat satu hal yang masih menarik sebenarnya. BBCA dan BBRI ini besok selengkapnya akan dibahas di briefing MFest ya. Aku nggak tahu jadwalnya kapan, tapi tim coach aku akan ngebahas di briefing MFest untuk valuation band BBCA, BBRI dan saham-saham yang lainnya. Kita lagi ada portfolio yang baru, jadi perhatikan ini BBCA, ini yang menarik ya guys ya. Dia punya valuation itu kita ngelihat dari rata-rata beberapa tahun terakhir dia di bawah standar deviasi -2. Dan sebenarnya ini adalah satu angka yang menarik buat investing. Dimana ini kalau kamu perhatikan sampai tahun 2020 sebenarnya dia pernah kena -2. Jadi mungkin kurang bablas ke kiri, dia pernah kena -2 waktu pandemi. Tapi kena -3 tuh jarang banget, dan sekarang pun masih lebih murah daripada yang kapan hari dulu di pandemi kena -2. Ini dia di bawah -2. Pandemi itu kena -2 terus mantul. Nah, sekarang dia di bawah -2. Terus kemudian kalian penasaran untuk saham lain, BBRI juga di bawah -2. Sebentar aku cariin yang chartnya BBRI ya. BBRI. Chartnya terlempar. Sebentar. BBRI. Habis ini aku mau bahas saham konglomu. Dan aku mau bahas saham US. Teman-teman, meskipun saham konglomu sudah bangun dari tidur dan saham-saham second linermu juga aktif, aku ikut happy juga. Tapi kalian jangan terlena dengan saham-saham yang seperti itu. Bisa jadi kesempatan dalam jangka pendek trading, tapi tetap harus diversifikasi. Belajar US stocks itu sangat penting sekali di market yang sangat liquid. Oke, ini BBRI seperti yang aku mau bilang tadi, dia masih di bawah standar deviasi -2-nya. Selengkapnya di MFest Academy akan dibahas oleh tim coach M-Trade kami. M-Trade, MFest, ya. Ya gitulah. Oke, mari kita bahas lagi tentang Moody's sekarang. Tadi kita udah bahas dari JP Morgan, sekarang kita mau bahas Moody's.
Moody's itu kembali menyoroti resiko ketidakpastian regulasi dan keberlanjutan fiskal Indonesia. Nah, kalau ada sentimen kayak gini, apa ya asing tuh mau ngeguyur Indonesia, ngebandarin Indonesia, mau beli di bawah gitu? Kagak guys, kagak kayak gitu. Memang kenyataannya seperti itu gitu loh ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Jadi di sini kita juga disadarkan tentang masih adanya faktor resiko. Saya bilang Indonesia market ini bisa, pasar saham bisa menguat dalam waktu dekat ini sampai bulan Oktober. Trennya itu naik, tapi naiknya zigzag ya, nggak yang casnya naik terus nanti ada turunnya dikit, wih itu ke Thailand nih harusnya naik tuh, kayak gitu. Nggak kayak gitu pergerakan harga saham, naik tapi ada zigzagnya gitu ya. Nah terus Moody's ini kembali menyoroti resiko ketidakpastian regulasi dan keberlanjutan fiskal. Jadi VP Sovereign Risk Division Moody's Martin Patch itu bilang bahwa sejak Moody's menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif pada Februari lalu, keseimbangan ekonomi Indonesia kini menjadi sedikit lebih buruk. Sebenarnya justru aku bingung pada S&P yang reviewnya bagus banget gitu loh. Jadi ya itu menurut aku sih mujizat, bukan aku nggak percaya. Aku percaya dan aku menganggap itu mujizat. S&P biasanya pelit nilainya, tapi kali ini Moody's lebih pelit nilainya. Dan Moody's habis nurunin outlook Indonesia. Ini bilang bahwa keseimbangan ekonomi Indonesia sedikit lebih buruk. Penyebabnya apa? Konflik geopolitiknya masih berlanjut. Ini membuat harga energi global naik, sehingga potensi membebani kondisi fiskal Indonesia meskipun sekarang sudah membaik ya. Kemudian tapi Moody's melihat kemarin di beberapa bulan kemarin itu sempat terdampak Indonesia. Kemudian pendapatan negara sangat bergantung pada pajak kata Moody's, sehingga pemerintah hanya memiliki ruang fiskal yang sempit buat membiayai berbagai program baru. Intinya pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya yang besar. Program-program barunya juga banyak, meskipun MBG sudah diturunkan spendingnya atau budgetnya di 2027. Dan segmentasi pendapatan negara sampai Mei 2026 itu penerimaan pajak 70,4% dari total pendapatan negara, KPBN dan cukai 10,5%, pendapatan non pajak 19,1%, penerimaan hibah 0,03%. Ya, jadi di sini dinilai pendapatan dari pajak itu sangat besar dan sangat tergantung dari pajak. Kemudian yang ketiga, kehadiran DSI yang sebenarnya juga bagus, tapi kayaknya Moody's itu menilai bahwa pelaku pasar masih membutuhkan kejelasan eksekusi mengenai PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan sistem ekspor pengawasan ya, bukan ekspor satu pintu tapi lebih ke pengawasan gitu ya. Itu masih ditunggu eksekusinya gimana. Kemudian yang keempat, Moody's masih mempertanyakan independensi BI gitu. Di kala S&P sudah menilai Indonesia lebih stabil outlooknya gitu ya, tapi Moody's melihat malah justru lebih buruk gitu. Moody's khawatir dengan adanya tugas baru dari BI yang kapan hari diumumkan ya, beberapa waktu yang lalu diumumkan, itu bisa ikut berkontribusi. Tugas baru dari BI untuk ikut berkontribusi mendorong perekonomian Indonesia untuk pro-growth itu bisa meningkatkan intervensi negara dalam kebijakan moneter dan mempengaruhi independensi BI untuk menjaga stabilitas gitu ya, nilai mata uang gitu dan inflasi. Dengan adanya hal tersebut, maka fokus dari Moody's untuk 6-12 bulan ke depan adalah memperhatikan beberapa indikator utama seperti cadangan devisa Indonesia, kemudian kredibilitas kebijakan pemerintah, bagaimana regulasi pemerintah, kemudian kondisi BUMN, tata kelola Danantara. Nah, jadi teman-teman perhatikan angkanya 6-12 bulan. 6 bulan dari sekarang berarti akhir tahun atau awal tahun. Berarti nanti di November, Desember, Januari akan ada beberapa ketidakpastian baru. Yang pertama dari MSCI, kemudian dari Moody's. Penilaian baru dari Moody's, kalau Moody's menilai tidak bagus itu waspada guys. Sudah menurunkan outlook, waduh deg-degan itu bisa menurunkan rating. Maka dari itu teman-teman, saya sangat setuju sekali memang bahwa Indonesia marketnya saat ini highlight penting.
Kamu kalau dari tadi ngantuk, yang ini kamu harus dengerin. Indonesia market akan recover dalam beberapa bulan ini. Tapi sifat dari recovery-nya itu karena big money atau institution, mereka lagi trading. Memanfaatkan certainty dalam beberapa bulan ini. Nanti November, akhir tahun, dan awal tahun sudah ada uncertainty baru. Belum lagi kalau ada kebijakan pemerintah baru di tengah-tengah Juli sampai Oktober gitu ya. Oke, terus defisit APBN di bulan Juni 2026 melebar dari 180,4 triliun di Mei jadi 195,6 triliun. Rasio defisitnya naik dari 0,7% jadi 0,76% terhadap PDB gitu. Aku nggak mengomentari lebih jauh tentang ini. Terus ada Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang disahkan hari ini, dan ada beberapa insentif, dan semoga ini bisa menambah inflow dan jadi daya tarik Indonesia. Cuman nggak tahu nanti ke depan gimana. Aku mau bahas saham-saham Indo, tapi ini udah jam 24.06, aku boleh ya ngebahas tentang opening US stock dikit ya. Ya, aku bahas itu, terus aku balik ke saham Indo lagi. Saham-saham konglomo harus didisiplin untuk belajar tentang US stock juga harus. Kenapa? Jangan hanya bergantung pada saham-saham konglo yang likuiditasnya sempat kecil banget dan tiba-tiba likuiditasnya naik kencang, dan jangan hanya bergantung pada saham-saham blue chip Indonesia yang pergerakannya tergantung asing atau foreign flow gitu ya, tergantung asing gitu. Kalau saham-saham yang non big caps tergantung mood market maker mungkinkah ya, kita manfaatkan aja ininya. Cuman aku mau kita mendisiplin diri untuk belajar market lain yang likuiditasnya lebih besar gitu ya. Oke, aku mau bahas opening market hari ini. Hari ini Wall Street dibuka menguat dan indeks Dow Jones itu naik 0,4%, S&P naik 0,5% dan Nasdaq memimpin kenaikan 0,8%, didorong penguatan saham semikonduktor yang memang sudah terdiskon banyak dan hasil laporan keuangan yang lebih baik dari perkiraan. Piala Dunia juga udah selesai, perhatian investor dan trader juga bisa kembali pada saham lagi gitu ya. Nah, sektor semikonduktor itu menjadi pendorong utama pasar, dan saya mau kasih lihat teman-teman untuk story semikonduktor dan AI ini belum berakhir. Kemarin itu cuman koreksi jangka pendek yang sifatnya profit taking aja. Aku mau bahas untuk satu ETF semikonduktor. Ini ada FanX semikonduktor ya, semikonduktor ETF yang di sini udah naik sama beberapa hari, dan kita juga mau watch untuk SMH ini ya. Kita akan mau watch untuk SMH sekitaran 548. Nawarnya pelit banget, iya nggak apa-apa nawarnya pelit. Ini karena dia masuk ke stage 3 atau stage 4 di sini ya. Jadi kita masih nunggu di area 548,3 tujuan di sini. Dan demikian pula dengan saham Marvell Technology di sini udah mengalami pantulan yang lumayan signifikan. Kita coba masih mau nge-watch di area sekitaran 181 dekat area support kuat MA100, dan kita mulai mau untuk saham-saham sektor ini ya. Ya, jadi ini menarik karena pantulan turunnya udah signifikan dan pantulannya menarik. Terus bagaimana dengan saham Micron Technology, di mana ini ada pantulan beberapa hari kemarin yang sama seperti patternnya mirip banget kayak SMH ya, ETF dari semikonduktor ini. Kita mau nge-watch untuk saham Micron ini di area supportnya sekitaran level 823 ya, Micron sekitaran 823. Kemudian kita mau ngelihat saham Astera Labs. Ini mengalami pantulan di sini dan kita mau watch di area supportnya. Di sini aku akan bahas saham Indonesia lagi di area 301.
ya 301 di sini. Terus tidak usah semuanya dibeli, mungkin satu atau dua aja, tapi kita lagi nge-watch di sini. Dan saham Intel yang tadi sempat terkoreksi lumayan signifikan, kita lagi buat saham Intel sekitaran level 89,89 ya. Terus sekitaran level ini bahkan sampai level 91 pun juga masih oke untuk Intel. Kemudian kita mau ngelihat menanti juga, sekarang lagi menanti laporan keuangan dari Alphabet atau Google ya. Kita menanti laporan keuangan dari Alphabet dan jangan buy dulu kalau lagi mau earnings. Dan kita juga menanti laporan keuangan dari saham IBM yang menurut saya terdiskon dan sangat menarik sekali. Kita akan watch after earnings ya. Terus kemudian saham Tesla kita juga akan watch after earnings ya. Jadi ini udah turun banyak, kita akan watch saham Tesla after earnings gitu teman-teman. Nah terus ada kabar, aduh lightingnya, aduh kabelnya blundet guys, tiba-tiba baterai habis. Oke, sebentar ya, ngecas dulu, aduh jungkir balik, aduh. Ini memang agak ribet setup saya yang baru, jadi harap bersabar. Ini lampunya baru, jadi setupnya sorry. Sabar. Iya, udah rapi. Gara-gara lampu baru ini guys. Oke. Aku ngomong apa ya? Ada dari Donald Trump, ada kabar baru dari Donald Trump. Donald Trump masih kembali menggila, masih menggila dan kembali menggila. Donald Trump, dia mau mengenakan tarif tambahan 50% terhadap hampir 20 miliar produk dari Kanada ya. Jadi produk yang kena antara lain wine, produk dairy, pakaian, furniture, kemasan, alat olahraga, dan juga semen, termasuk barang yang sebelumnya bebas tarif melalui USMCA gitu. Jadi nggak semua barang Kanada kena sih, tapi ada beberapa yang kena gitu. Dan ini terdampak memberi dampak negatif untuk saham Goos saham apa tuh ya? Mari kita lihat sedikit, habisnya aku balik lagi ke saham Indo. Pastinya banyak yang penasaran dengan saham Indo yang tadi aku udah banyak bahas di awal untuk saham-saham Konglo, Goos, Canada Goose, terus kemudian banyak sih ya. Tapi positifnya aja ya kita bahas ya, ke VMC, Vulcan Materials Company atau holding company. Di sini ini positif di sini, tapi belum masuk ke dalam watchlist kita karena kita lagi tertarik pada saham-saham semikonduktor yang sedang terdiskon. Yuk mari kita balik lagi ke Indostox. Apa kabarnya Indostox? Indostox di sini kita melihat saham-saham yang belum bergerak dari sektor properti ya. Jadi saham BSDE ini juga belum bergerak dan kita melihat ada kemungkinan dia akan bisa menyusul, agak-agak laggard emang, tapi laggard itu telat, tapi dia bisa menyusul. Dan hari ini saham SMRA yang sudah duluan, sebenarnya ada APLN dan ASRI yang sudah duluan. Kita akan watch SMRA ya, kita akan watch di area 310 atau 296. Besok kita akan pertimbangkan dulu dan kita akan kabarin. Kemungkinan besar di level 310 ya. Kemungkinan besar di area ini, dan kita akan bahas lebih detail di morning briefing M-Trade. Terus kemudian aku mau cek question di sini. Banyak banget yang ditanyain sama kalian semuanya. Ada saham MBMA yang kalian tanyain sideways, ini arahnya naik, jadi arahnya naik guys ya. Kalau kalian nanya, saya melihat arah saham Indonesia dalam beberapa hari ini masih bisa naik, tapi kayaknya yang naik bukan big banks lagi, tapi yang naik adalah saham-saham second liner seperti ini. BRMS berpotensi naik. Kemudian BP, BRMS kita sudah ada kemarin. Gambarnya ini ya ampun. BP ini juga, intinya semua saham Indonesia berpotensi naik dalam beberapa hari ini. Cuman naiknya itu bukan disertai dengan kekuatan yang besar sebenarnya gitu ya. Jadi ya asing itu sebenarnya net buy-nya di Indonesia juga masih belum terlalu besar gitu. Hari ini asing net buy-nya di Indonesia itu baru sekitaran berapa ya?
360 miliar. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu teman-teman semuanya yang mau belajar untuk cara investasi, ini bisa digunakan untuk saham Indonesia maupun saham Amerika, saham US. Aku kasih linknya, EMVST titik US garis miring LIVE. Kebetulan kita pakai linknya untuk US stocks, tapi ini ilmunya bisa dipakai untuk Indostocks juga. Acaranya hari Sabtu tanggal 25 ini jam 10 pagi. Bisa tap tombol merah ini untuk ikut acara ini. Yang di Igo, yang di YT dan di TokTok bisa ketik start US. Dan teman-teman yang mau ikut workshop Super Trader, yang mau ketemu langsung, ini satu-satunya acara offline aku di program kami ya, langsung aja ke supertrader.id atau bisa DM saya WST supertrader.id. Itu acaranya pada tanggal 12-13 September 2026 ya. Jadi setahun sekali, tahun ini 2 kali, tapi tahun depan setahun sekali. Oke. Nah, terus kemudian aku akan lanjutkan buat kalian yang penasaran dengan saham apa ya? Saham Indi. Ini juga arahnya naik, guys. Arahnya naik. M-Trade juga udah ada test buy di sini, dan saham Raja jadi liquid juga. Lebih liquid dia setelah dia stock split, dan kita melihat arahnya naik. Ini bukan best price, tapi kita nawar-nawar nunggu di retracement nggak dapat, jadi kita ada call buy untuk trading ya. Di SSA sudah ku bahas tadi di awal, dan kita ada watch gitu. Terus kemudian HMSP, Rika nanya HMSP, M-Trade udah ada buy dari 7 Juli kemarin, dan kita ngelihat ini satu pattern yang menarik, V-shape recovery jalan. Dan sebenarnya sebelum kejadian MSCI nge-warning Indonesia, itu HMSP sebenarnya dia sentimennya cukup positif karena cukai rokok tidak dinaikkan, terutama pas Pak Purbaya jadi sempat di awal-awal jadi Menteri Keuangan, itu langsung dia naikkan ya di September 2025 waktu itu. Oke, terus kemudian ini di sini Fuzzy Mulberry dia nanya, ada banyak yang ditanya jadi di like tawa-tawanya banyak. Saham ADMR lagi sideways, arah ini udah naik beberapa hari terakhir, jadi kayaknya duit di market Indo bakalan muter ke saham yang belum gerak dulu deh, ke sektor properti gitu. Jadi mungkin yang punya ADMR jangka pendek rawan profit taking. Dan AMMN hari ini tadi dia lumayan liquid. Sehingga kita akan pertimbangkan untuk watch AMMN di level area 4.000-an, tapi kita akan cek liquidity dulu. Kalau misalkan tidak baik ya kita tidak akan masuk, tapi detailnya ada di morning briefing M-Trade besok. Antam ini pun juga berpotensi untuk naik atau menguat, tapi saya melihat anginnya lebih ke saham-saham kecil gitu ya, yang lebih banyak geraknya. Terus kemudian bagaimana kabarnya dengan saham Medco? Ini juga sudah naik lumayan signifikan, sudah agak rawan profit taking, jadi arahnya lebih ke saham-saham yang masih sideways di bawah. Dan kemudian saham Bumi yang juga baru naik 2 hari ini juga masih ada potensi. Tapi teman-teman, meskipun ini pertanyaan menurut Miss, apakah BI akan naik, BI atau maksudnya Mina nanya, BI akan naikin BI rate? Ini saya sudah bahas kemarin, sebenarnya ada potensi naik 25 basis point. Apakah ngefek ke bunga SBN? Semuanya pasti akan ngefek ya kalau ke SBN itu, dan impactnya asing bisa masuk ke SBN Indonesia, dan itu impactnya lebih terasa ke rupiah ya. Jadi rupiahnya bisa menguat lagi, dan harapannya besok kalau suku bunganya naik, rupiah bisa menguat lagi, bisa sampai ke 17.700 lagi semoga. Dan itu jadi bagus buat pasar saham kita juga. Sebenarnya penguatan suku bunga tuh gak bagus buat pasar saham, tapi ya kali ini karena sempat ada kejadian yang agak luar biasa, waktu itu rupiah melemah banget, jadi
Dengan adanya suku bunga dinaikkan, impactnya ke rupiah bagus, dan justru itu direspon bagus oleh investor asing. Melihat resiko di Indonesia agak berkurang gitu ya. Terus Raja udah aku bahas, DSSA udah aku bahas di awal. Aku lagi nunggu komen-komen kalian lagi sambil aku cek komen yang ada di YT. Be patient, sabar. Ara nanti bangun. Oke. Uncertain in October around the month. Oh, okay. Around what week? Oh, I don't know. Ini komennya jadi bahasa Inggris. The super bank. Kecil-kecil banget ya. Kayak mendingan lihat yang agak gedean nggak sih? Kayak Breeze itu kan ada story-nya Bullion Bank, terus dia mau jadi bank buku 4. Kalau buat aku sih masih menarik di situ. Abbott Moderna. Abbott cakep, tunggu retracement kalau mau masuk 9 tujuan. Moderna ini udah turun banget signifikan. M-Trade nunggu di bawah, nunggunya pelit banget. Dapat nggak ya kira-kira nunggu pelit di sini? Udah deket-deket area buy sih. TSM Taiwan Semiconductor ya sama, kita lagi nunggu. Ini sama kayak kita nungguin Marvel dan yang lain-lain. Ini kita nunggu sekitaran 389-an. Terus kemudian Breeze cakep sih. Selama nggak ada apa-apa lagi ya di Indonesia ya. Jadi kamu nunggu turun di 1835-an. PTBA udah naik agak ketinggian tapi masih bisa naik. Cuman udah agak slow down, udah duluan naik dia. XAU rupiah udah aku bahas tadi. Emas masih bisa turun, tapi turunnya normal aja sampai 3823. Elsa, gak ada kode saham Ellen ya. Elsa mau naik sih, kita lagi mau nge-watch dia. Kayaknya bisa breakout ini. BBTN agak ketinggian tapi ya nggak bisa ngecas yang di YT udah mau mate itu. BRPT udah tak bahas di awal banget. ITMG udah aku bahas. ITMG liquidity-nya agak kurang ya. KETR ini likuiditasnya harus dicek sih. TPI bakal naik lagi gak? Aku udah bahas tadi di awal, masih bisa naik. ESA udah agak ketinggian. Saham-saham Konglo tuh baru gerak hari ini. Di SNG bisa di watch. CLKM rawan profit taking jangka pendek ini. TPIA sudah aku bahas dari awal tadi. Dari awal banget aku nge-live. SSIA bisa naik lagi dan congrats buat kalian yang nyangkut ini. I feel bad though. Dulu memang patternnya bagus sih, tapi ya sudah. Bisa balik. Oke. GTSI. GTSI X kali maksudnya. GTSI hati-hati ya likuiditasnya ya. Jugle JGLE. Hati-hati ini saham kayak gini guys. Aduh hati-hati. BRMS masih bisa naik. M-Trade udah buy-nya kemarin tapi. Oke, US stock. Aku mau cek kalian nanya US stock apa aja. Oracle, ORCL. Biar seimbang. Aku mau bahas US stock juga guys. Oracle lagi murah banget. Aku suka banget saham kayak gini. Tapi nanti belinya aku nggak pas lagi nyodrok turun gini. Ini toh, aku paling suka tuh kalau ada saham bagus yang kena monthly support. Nah ini udah kena monthly support dia. Nih di sini nih. Ini support monthly, terus kemudian di sini ada support monthly lagi nih, Oracle, cakep, aku akan tungguin. Terus kemudian Abbott
Ebot tadi kayaknya sudah. Ebot tunggu retracement sedikit. Terus kemudian sektor properti sudah aku bahas. Nvidia lagi sideways aja, oke ya. US market juga very risky. Lihat saham Indonesia saja yang sedang mulai uptrend. Ya semua yang namanya di saham itu juga sangat berisiko, semuanya berisiko. Cuman ya teman-teman, kalau US market kita sudah tahu cara mengantisipasi resikonya dengan cara apa. Belinya tuh nawar di support yang agak pelit gitu, nggak ngejar. Selama nggak ngejar itu sebenarnya resikonya juga bisa dikurangin. Sekarang teman-teman coba dipikir, saya mau share sedikit tentang likuiditas, matiin komen lagi. Sepertinya teman-teman semuanya sudah terbiasa dengan market yang likuiditasnya kecil dan sudah terbiasa dengan saham-saham yang gampang digoreng. Nah, ketika teman-teman mencoba US stocks yang tidak hanya sekedar asal beli-beli doang ya, pakai metode super trader, pakai framework M-Trade gitu. Teman-teman, resiko itu bisa dibatasi. Yang pertama pastinya dengan pembacaan tren, pembacaan cycle. Kalau cycle-nya lagi patah, lagi dari stage 2 ke stage 3, pastinya kita tradingnya juga dikurangi, itu satu. Kemudian yang kedua, secara money management kita juga akan rem. Itu berlaku di saham US dan saham Indo. Pembacaan tren dan money management gas dan rem. Yang saya ingin tekankan buat teman-teman semua, kalian harus mengerti tentang likuiditas, bukan cuman harga saham ini bisa naik enggak, turun enggak. Karena likuiditas tuh bahaya banget. Kalau saham yang biasanya bid overnya kecil-kecil, tiba-tiba bid overnya gas, ceklek 10 kali, 20 kali. Itu bisa tiba-tiba hilang loh. Gitu ya. Hati-hati dengan jebakan Batman. Sedangkan di US stocks, jadi teman-teman mungkin pernah bertanya tentang fundamental is dead, technical is dead beberapa waktu yang lalu. Yang gerak saham ini, thank you papa, thank you om, thank you ini. Oke sih, oke, kita juga trading itu nggak masalah. Cuman kalau sampai ngomong fundamental is dead, technical is dead, apa yang gerak? Apa yang dipakai analisis? Apa yang jadi kompas? Nggak ada. Yang jadi kompas adalah saham yang digerakin sama bandar. Mau jadi mainan bandar terus? Nggak mau dong. Kalaupun kita trading saham-saham yang sekiranya likuiditas kecil tiba-tiba kencang, kita tetap pakai sistem. Sistem saya pakai technical, pakai super trader. Kayak tadi ada beberapa di SSA dulu nggak liquid, sekarang jadi liquid. Oke, kita watch. Tapi ada stop lossnya. Oke, kalau patternnya begini kita chow. Oh, tapi nanti dipentung bandar. Makanya itu teman-teman harus ada diversifikasi. US stocks jarang banget kita khawatir yang namanya watchlist kita diintip bandar. Nggak pernah kita khawatir watchlist kita mau dipentung bandar. Karena apa? Yang main lautan luas. Jadi open your mind. Saya di dua market dan tetap teman-teman, dua market ini fokusnya kita belajar dulu. Gitu aja ya. Selamat malam, saya Ellen May. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang mau belajar investasi saham gratis langsung aja. Tapi terbatas ya, gratisnya terbatas ya pastinya. Kalau gratisnya habis ya teman-teman mesti ada biaya sedikit gitu. Langsung aja ke tombol ini Investart US di sini. Dan teman-teman yang di gue tap tombol merah ini atau yang di tok di YT bisa DM aku EMVESTART, itu bisa kita bahas untuk US dan Indo stock. Kebetulan aja URL-nya nebeng yang US gitu aja. Selamat malam, Wan An, selamat malam.